Hello guys, kali ini live streaming akan menceritakan sebuah film yang berjudul Into the Blue yang dirilis pada tahun 2005. Film ini mengisahkan sekelompok orang yang mencari harta karun di bawah dasar laut. Mereka adalah penyelam-penyelam handal yang sudah terbiasa dengan dunia biru. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Oke, kita mulai saja guys. Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok yang sedang menyelam. Di sana ada seorang pria bernama Jared sebagai pemandu. Lalu scene berpindah kepada wanita pawang hiu bernama Sam yang sedang menjelaskan tentang perhiuan. Setelah selesai kerja, Sam pun pergi menemui pacarnya Jared. Di sana Jared sedang memperbaiki perahu karena dia sudah dipecat dari pekerjaannya. Tiba-tiba seseorang muncul menegur mereka. Dia memberikan Sam cincin sambil merendahkan Jared karena sangat miskin dan dia menawarkan Jared untuk kembali bekerja dengannya. Namun Jared menolaknya dan ingin bekerja sendiri. Setelah itu mereka pergi ke bandara menjemput teman Jared yang bernama Bryce. Di sana Bryce tidak datang sendirian, dia bersama seorang wanita bernama Amanda yang baru dia kenal. Lalu mereka pun pergi bersenang-senang di laut sambil menyelam menikmati indahnya karang. Setelah beberapa lama menyelam, jam tangan Jared jatuh. Jam tangan itu adalah hadiah ulang tahun dari Sam. Akhirnya, Jared meminta peralatan menyelam kepada Sam sedangkan Bryce sangat khawatir kepada Jared karena banyak hiu di sana. Jared pun terus menyelam ke dasar. Dia terus mencari namun tidak menemukan jam tangannya dan hanya menemukan yang lain. Lalu Jared mengajak teman-temannya untuk menyelam bersama dan mencari benda berharga di dasar laut. Mereka mendapat beberapa benda berharga, bahkan Jared melihat sebuah pesawat dan mereka pun pergi ke sana. Ternyata isinya adalah narkotika. Setelah mereka kembali ke kapal, mereka berempat memiliki pandangan berbeda terhadap narkoba itu. Bryce dan Amanda ingin membawa dan menjualnya sedangkan Jared dan Sam menolaknya. Mereka pun kembali ke penginapan dan membahasnya. Esok hari mereka akan menyelam lagi dan akan mencari harta karun yang sesungguhnya. Sam tidak yakin ingin melakukan hal itu karena mereka tidak memiliki peralatan yang lengkap. Namun Jared berkata bahwa semua itu akan diurus oleh Bryce yang memiliki banyak uang. Akhirnya Sam pun setuju namun dia tidak ingin lagi kembali ke pesawat narkotika itu. Esok harinya Jared menanyakan alat selam namun Bryce membohonginya, bahwa dia sebenarnya tidak kaya dan kekayaannya itu hanya utang dan hasil kerjanya sebagai pengacara bahkan dibayar sangat kecil. Scene berpindah di mana mereka sedang melakukan aksinya, menggunakan peralatan seadanya dan mulai mencari. Saat mereka kembali ke kapal, mereka akhirnya menyadari ternyata Amanda belum keluar. Jared pun kembali menyelam membawa tabung oksigen dan pergi ke pesawat narkotika. Jared sudah mengira bahwa Amanda akan ke sana, namun setelah mendengar alasan Amanda, Jared pun membawa Amanda kembali ke kapal. Sesampainya di penginapan, mereka mengidentifikasi benda-benda yang mereka temukan sebelumnya. Salah satunya adalah benda berharga dari seorang pembajak laut legenda. Mereka pun berencana untuk menemukan kapal pembajak laut itu dan mencari harta karunnya. Esok harinya mereka pun kembali ke laut untuk menyelam dan Amanda tetap di kapal untuk berjaga-jaga. Mereka menemukan sebuah tiang yang dapat mereka gunakan untuk kapalnya. Saat mereka ingin mengangkatnya, tiba-tiba kapal polisi muncul. Para polisi menggeledah kapal mereka dan setelah itu tanpa sengaja tiang itu menimpa tangan Bryce. Sedangkan oksigen mereka sudah habis, Sam pun terpaksa memberikan oksigen dari pelampung untuk Jared dan Bryce. Setelah mereka berhasil menyelamatkan Bryce, mereka kembali ke kapal dan berbincang-bincang dengan polisi dan mereka pun selamat dari pemeriksaan polisi. Malam harinya di kelam mereka bersenang-senang namun Amanda pergi mendekati seorang mafia. Bryce marah dan langsung memukul pria itu. Esok harinya saat mereka akan kembali mencari harta karun, ada sebuah kapal dengan dua orang yang berusaha mencuri barang mereka dan terjadilah perkelahian. Scene berpindah di mana Jared dan Bryce sedang berada di pinggir pantai. Bryce membujuk Jared untuk mengambil narkotika yang ada di dalam pesawat dan menjualnya. Namun Jared tetap tidak mau dan tidak menghiraukannya karena Jared tidak ingin menjadi pengedar narkoba. Malam harinya, Bryce bereaksi bersama Amanda, dan mereka pun mengambil sebagian narkotika di dalam pesawat itu dan mereka berencana menjualnya kepada seorang mafia. Scene berpindah lagi kepada Jared. Dia ditelepon seorang mafia untuk menemukan Bryce dan Amanda. Jared pun pergi menemui mafia itu dan di sana Jared mendapat ancaman. Ternyata narkotika yang Bryce akan jual seluruhnya adalah milik mafia itu, karena pesawat pada dasar laut adalah pesawat mereka yang jatuh.
Mafia itu pun mengancam Jared untuk membawa semua narkotika itu kepadanya dalam waktu 12 jam dan mereka bersepakat, jika tidak maka mafia itu akan membunuh semua orang yang Jared sayangi. Jared menolaknya dan beralasan tidak memiliki alat yang memadai, dan membutuhkan uang $30.000 untuk membeli peralatan menyelam. Mafia itu pun memberikan uang $30.000 kepada Jared dan menunggu hasilnya. Akhirnya mereka pun kembali. Jared sangat kesal dan hampir saja menghajar Bryce. Malam harinya mereka membuat rencana namun Sam menolaknya karena tidak ingin membantu mafia itu. Esok harinya, Jared dan Bryce melaksanakan aksinya. Mereka mencari kapal pembajak laut terlebih dahulu. Setelah mereka menemukan sebongkah harta berlian di kapal pembajak laut itu, mereka pun pergi ke pesawat narkotika mengambil narkoba itu dan membawanya ke kapal. Namun saat itu tiba-tiba Amanda diserang seekor hiu ganas. Mereka berusaha menyelamatkannya namun kaki Amanda sudah tergigit oleh hiu itu. Mereka pun melepas beban narkotika dan membawa Amanda ke rumah sakit, dan sialnya Amanda meninggal. Dan di sana Sam juga pergi menemui Jared dan mereka pun kembali pulang menggunakan mobil. Namun beberapa saat kemudian mafia itu mengejar mobil mereka dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun akhirnya Jared mengorbankan dirinya dengan menemui mafia itu dan membiarkan Sam dan Bryce kembali dengan selamat. Jared membujuk mafia itu untuk membuat kesepakatan ulang untuk menukar narkotika itu dengan harta karun yang mereka temukan. Sisi lain Sam melaporkan mafia itu kepada seorang polisi temannya, sedangkan Jared dibawa ke kapal oleh para mafia itu. Di dalam kapal itu banyak mayat yang berserakan. Saat Jared masuk, dia bertemu bos lamanya yang ternyata adalah rekan mafia. Setelah itu Jared dibuang ke laut. Namun setelah itu Jared selamat dan pergi menemui Bryce dan Sam. Namun ternyata Sam sudah diculik oleh anggota mantan bos lamanya Jared. Dan ternyata polisi itu adalah anggota dari bos lamanya Jared. Namun polisi itu dibunuh saat ingin melepaskan Sam. Di sisi lain Jared dan rekannya pun bereaksi dan mereka berhasil membunuh mantan bosnya itu. Beberapa hari kemudian mereka kembali mengambil harta karun di kapal pembajak laut itu. Di sana tanpa sengaja mereka menemukan sekumpulan emas batangan yang sangat berharga, dan film pun berakhir.